Halo guys, kali ini saya Ananda dari kelas 12E nomor absen 3 ingin mereview film yang berjudul Bad Boys Ride or Die yang dirilis pada tahun 2024 yang sutradaranya adalah Adil El Arbi dan Bilal Fallah. Nah, produsernya yaitu ada Jerick Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman, dan Dolph Lundgren. Film ini dirilis pada 2024, tepatnya di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juni 2024. Dengan genre aksi, komedi, kriminal, dan juga action. Nah, pemeran utamanya yaitu Will Smith, yaitu berperan sebagai tokoh utama, yaitu Mike Lowrey sebagai detektif pada film tersebut, dan juga Martin Lawrence, yaitu sebagai Marcus Brunet, juga sebagai detektif, yaitu sahabat sekaligus rekan kerjanya Mike Lowrey, dan juga pemeran tambahan yang diperankan oleh Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paula Nunez, dan lainnya. Itu mereka sebagai karakter-karakter pendukung, seperti tokoh wanitanya, yaitu yang dia merupakan bagian dari kepolisian, dan juga ada pendukung juga tokoh seperti kepala detektifnya. Nah, kita langsung masuk aja ke sinopsis singkatnya. Jadi film ini mengisahkan kisah dua detektif yang legendaris di kota Miami di Amerika Serikat, yaitu Mike Lowrey dan Marcus Brunet. Mereka ini selama ini bekerja sama untuk menumpas kejahatan atau membongkar-bongkar kejahatan yang ada di kota itu. Nah, ini bisa dibilang merupakan series keempat dari film Bad Boys. Nah, di dalam series ini ada tokoh sebelumnya di film sebelumnya, yaitu kapten mereka yang pada tahap ini sudah dianggap mati tertembak. Tetapi rupanya kapten tersebut kena pencemaran nama baik. Jadi dalam film Bad Boys Ride or Die ini, kapten mereka itu dituduh menjadi uh, atau dituduh sebagai orang pelaku korupsi dan kolusi dengan kartel narkoba. Nah, tuduhan ini memicu skandal besar. Jadi reputasi kapten mereka ini jadi buruk. Mereka yang tahu kalau misalnya kapten mereka itu orang yang baik-baik, tentu tidak terima jika reputasi dan nama baik kapten mereka yang sudah wafat itu tercemar. Maka Mike dan Marcus merasa ini tidak adil dan mereka mencoba untuk membersihkan nama baik kapten mereka. Oleh karena itu pun mereka memutuskan untuk membongkar kasus tersebut. Jadi mereka harus membuktikan bahwa kapten mereka itu tidak bersalah. Meski akhirnya setelah usaha tersebut, mereka justru masuk ke dalam suatu masalah dengan kartel narkoba yang menjelekkan nama kapten mereka tersebut. Lalu di gambaran umum film ini, ya ini franchise keempat meneruskan transaksi atau meneruskan dari tiga film sebelumnya yang sama-sama action, komedi, sama genre persahabatan. Nah, film ini bisa dibilang menggabungkan elemen-elemen seperti kriminal, cop, kriminal polisi, korupsi, dan juga drama. Rata-rata elemen yang digabung seperti itu. Nah, ada juga seperti elemen-elemen pengkhianatan, tekanan moral, dan juga konflik internal di dalam kepolisian dan juga antara hubungan si Mike dan Marcus ini. Walaupun mereka sahabat, mereka juga sering berkonflik. Namun, yang saya suka dari film tersebut adalah humornya. Jadi, walaupun genrenya terbilang tentang kriminal dan juga action, kepolisian dan tentang kejahatan, tetapi saya suka dengan humor-humor yang mereka bagikan di tengah-tengah tersebut. Jadi membuat film ini yang sebenarnya kedengaran berat diterima, tetapi menjadi sangat ringan dan menyenangkan untuk ditonton. Juga visual dan aksi film ini menggunakan sinematografi yang modern. Jadi mereka bisa dibilang saat saya lihat di behind the scene-nya, mereka menggunakan teknologi-teknologi modern seperti drone, visual effect, CGI-nya bagus,
apinya juga bagus, dan juga editing yang menarik gitu. Jadi secara umum film ini masih mempertahankan eh, elemen-elemen atau ciri khasnya dari film-film yang lalu. Ini yang membuat saya senang menonton film Bad Boys karena dari seri ke-1, 2, 3, dan 4 mereka masih mempertahankan ciri khas film tersebut, yaitu dengan jokes-jokes random mereka dan juga komedi mereka. Nah, jadi di sini saya akan menilai film tersebut dari berbagai faktor atau elemen. Jadi kita lihat faktor atau elemen atau aspek yang pertama, yaitu dari acting. Nah, di sini film ini diperankan oleh Will Smith yang sudah terkenal banget nih dengan acting yang bagus, sudah memerankan juga banyak film. Dia berperan sebagai tokoh utama atau Martin Lawrence. Nah, mereka, oh ya, maksud saya Will Smith dan Martin Lawrence itu acting bersama. Jadi mereka sangat menunjukkan chemistry satu sama lain. Mereka benar-benar seperti dua sahabat yang saling peduli, tapi juga kadang juga konflik gitu. Jadi mereka banyak momen lucu, momen dramatis, dan juga aksi gitu. Jadi mereka kerasa natural dan menghibur banget actingnya mereka. Namun karena film ini series keempat dan mungkin uh, diulang-ulang terus, jadi saya tidak tidak se menarik itu menontonnya seperti saya menonton film-film yang sebelumnya, karena overall atau secara keseluruhan hubungan mereka itu ya gitu-gitu aja gitu, kadang canda, kadang baik, kadang enggak gitu. Nah, di sisi penyutradaraan, di sini sutradaranya adalah Adil dan Bilail. Mereka bisa membuat film yang plotnya itu menurut saya bagus. Jadi plotnya itu aksinya dapat, adegan actionnya yang waktu tembak-tembakan, kejar-kejaran itu juga seru buat ditonton. Terus visual dan pacingnya ya tepat gitu. Efek-efeknya juga bagus gitu. Tapi dari segi apa ya, segi plotnya itu untuk film keempat ini bisa dibilang terlalu general atau terlalu umum, jadi nggak terlalu unik banget karena memang kebanyakan film action ya kayak gitu. Terus di aspek yang ketiga yaitu sinematografi, menurut saya um, menurut sinematografi film ini bagus banget. Jadi pengambilan videonya, terus point of view-nya juga mantap, sudut sudut kameranya juga enak, editingnya juga bagus, nggak ada macet, nggak ada kayak putus-putus gitu. Nah, juga langsung ke dialog. Nah, yang saya paling suka dari film ini yaitu dialognya. Dialognya itu nggak nggak membosankan untuk didengar. Jadi mereka antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, terutama um, Mike Lowry dan juga sahabatnya, itu mereka benar-benar kerasa natural dan enak didengar. Dan mereka bisa membuat penonton atau saya sendiri itu merasa nggak bosan ketika mereka lagi berbincang berdua di mobil atau sedang saat di baku tembak, mereka biasanya saling berbincang. Itu bagus banget gitu. Dan musiknya, nah musiknya ini juga mau ngambil salah satu musik legendaris yaitu yang berjudul Bad Boys. Nah, musiknya ini ya udah terikat banget lah sama film ini karena musik sama judulnya juga udah sama gitu. Musiknya juga terkenal dan enak didengar menurut saya bagi yang suka genre Jamaikan gitu, bagus. Dan ya, oke deh. Terus suara dan efek bunyi, efek suaranya bagus, tembak-tembakan ya, tembakan, ada tembakan, ledakan, benturan, kejar-kejaran, mobil saling tabrak ya seperti film action biasa, tetapi tetap ya lumayan general. Nah, saya setelah mengomentari beberapa aspek tersebut, menurut saya untuk dari segi acting itu sekitar 5 atau oh enggak, 7 7/10.
karena aktingnya bagus, cuman nggak sebagus waktu film sebelumnya gitu. Film sebelumnya tuh benar-benar akting mereka mungkin karena masih orisinil ya, jadi mereka lebih terasa menarik. Tapi untuk sekarang karena juga Will Smith dan Martin juga makin tua, jadi mungkin performa aktingnya juga gak terlalu sebagus waktu mereka masih muda gitu. Tetapi overall masih bagus, sekitar 7 sampai 7,5 dari 10. Terus penyutradaraannya saya kasih rating 7. Sinematografinya saya kasih rating 8,5 karena bagus banget. Lagian menggunakan CGI modern juga. Dan juga dialognya saya kasih rating 9 karena saya suka dialog antara karakternya, terasa natural dan menarik. Untuk musik saya kasih rating 8 karena musiknya legendaris, musik Bad Boys, banyak orang juga tahu gitu. Dan di suara dan efek bunyi saya kasih rating sekitar 7,5. Nah, kesimpulan penilai umum, menurut saya film ini itu overall oke. Tapi gak sebagus seri-seri sebelumnya seperti Bad Boys yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga gitu. Tetapi yang ini worth it untuk ditonton, terutama bagi saya yang sudah menonton 3 seri sebelumnya, karena ini menyajikan ending gitu, ending yang menutup bagaimana sih kehidupan Mike Lowry, detektif Miami yang terkenal itu, berakhir gitu. Dan juga ada genre persahabatan, aksi, humor yang saya suka banget. Dan aksi kalau udah digabung humor menurut saya itu paket komplit. Dan juga sinematografinya modern, dan juga ya cocok untuk penonton-penonton yang ingin mencari hiburan, yang pengen film yang ringan, pengen canda gitu waktu nonton, ketawa, suka jokes-jokes random dalam film, ya ini oke banget gitu. Nah, film ini cocok kalau misalnya untuk penonton yang suka aksi dan juga komedi. Bagus banget karena ada humornya, bisa tiba-tiba di tengah-tengah action mereka saling bercanda atau saling marah-marahan. Dan juga kalau misalnya penggemar karakter Mike atau Marcus, yang duo detektif ini, ya kalau misalnya mau cari film-film yang nggak terlalu serius, yang udah capek sama yang plotnya terlalu rumit atau ribet gitu kan, film ini plotnya sederhana jadi enak ditonton. Kalau untuk meringankan kayak sebagai hiburan doang. Nah, dan juga tetapi film ini ada adegan kerasnya, kayak adegan seperti kekerasan, tembak-tembakan, serta dialog yang kasar yang biasa ada di film-film action Amerika. Nah, tetapi kalau misalnya kamu nggak masalah dengan hal-hal tersebut, kamu boleh nih cobain nonton film tersebut.